One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Hello everyone. Time to curhat again. And we have a new problem today. Hari ini aku bakal ceritain sebuah problems atau sebuah masalah, bisa juga sebuah kisah yang mungkin kalian juga temui di sekitar kalian. Oke. Dan hari ini pula aku masih skip baca email ya teman-teman, soalnya emailnya masih itu aja, jadi nggak ada yang bisa aku bahas gitu. Buat kalian yang udah kirim email, pasti aku bacain kok nanti ya. Sabar dulu, aku masih milih-milih dulu. Dan buat yang belum, cepet kirimannya cepet dikirim ke aku ya, sampai aku belibet ngomongnya. Pokoknya buat yang belum kirim email, langsung kirim aja di @kim.citra01@gmail.com. Kalian bisa cerita apapun, bisa curhat apapun, atau mungkin kalian punya bahasan topik drama atau film yang mau kalian bahas, nanti aku juga bisa bahas juga. Atau mungkin kalian punya cerita misteri, aku juga bisa angkat di podcast misteri aku. Oke. Dan aku juga mau ingetin nih buat kalian semuanya yang belum subscribe channel aku, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan yang udah subscribe, aku mau ucapin terima kasih banyak. Kalian udah mau subscribe channel aku, mau ngedukung channel aku. Dan kalian juga bisa like, share, serta komen di podcast aku. Dan buat yang baru dengerin aja, selamat datang. Aku hari ini ada podcast curhatan, aku juga ada podcast playlist di hari Senin, dan ada juga di review drama hari Kamis, dan juga hari Sabtunya aku ada podcast misteri di teror tentang horor. Oke. Dan baiklah teman-teman, gak usah lama-lama lagi, aku takutnya kalian nanti boring kalau aku openingnya lama banget gitu ya. Aku mau cerita beberapa kisah sih, bukan beberapa, cuma satu kisah doang, cuman mungkin kalian pernah mengalaminya gitu ya. Dan ini ceritanya gini teman-teman, berapa hari yang lalu itu ya, aku ikut mamaku ke sebuah acara. Jadi aku anterin mama gitu, istilahnya mengantarkan ibuku pergi ke suatu tempat gitu. Dan ini acaranya nggak terlalu acara yang gede gitu ya. Aku kan tahu hari-hari gini kan masih nggak boleh ngadain acara yang gede-gede gitu ya. Maksudnya kayak resepsi juga nggak boleh kan. Dan ini bukan acara-acara pesta seperti itu ya teman-teman. Jadi ini cuma, lebih tepatnya sih acara amal gitu. Jadi acara amal di sebuah panti asuhan. Dan emang sih di keluargaku ini tradisi setiap bulannya itu kita selalu menyisihkan beberapa pendapatan kita untuk disumbangkan ke anak-anak yatim piatu gitu. Dan itu emang udah dilakukan dari dulu gitu. Dan ini hari ini, hari kemarin maksudku, itu aku anterin mamaku buat ngasih sumbangan, bisa bentuk uang, makanan, pakaian, peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh anak-anak sana. Dan hari itu mamaku mau kasih sembako ke mereka, jadi aku anterin dia karena memang itu udah tradisi kita gitu, setiap bulannya gitu. Aku bukannya mau pamer ya teman-teman, tapi ini memang yang udah dilakuin gitu. Dan emang dari kecil itu aku inget dulu kakekku pernah bilang, dia itu, si kakekku itu tadi, bakalan seneng kalau lihat kotak amal gitu di jalan atau di masjid gitu, karena dia senang, dia ada tabungan buat bekal nanti kalau dia udah meninggal gitu, katanya sih gitu. Dan itu sekarang terus turun menurun sampai ke aku gitu, dan kami sekeluarga selalu melakukan hal seperti itu. Kalau menurut aku sih baik ya, karena ini menanamkan sikap pada kita untuk terus saling membantu sesama satu sama lain gitu. Dan ceritanya teman-teman, poinnya gitu ya, aku kan sampai di panti tuh yang setiap bulan kita selalu datang buat ngasih sumbangan, entah itu sembako, uang, atau apapun yang kita bisa kasih ke mereka gitu. Dan hari itu aku cuma berdua aja sama mamaku, karena ayahku ada acara dan adikku dia sibuk sama kerjaannya. Jadi ya kita cuma berdua aja, aku sama mamaku aja. Terus tibanya di panti, kita langsung disambut dong sama adminnya panti, sama mbak-mbak sama mas-masnya yang biasanya ini ada di depan admin. Jadi kayak dia yang ngurusnya, ada orang-orang ngasih sumbangan, yang nyatetin kayak gitu-gitu, jadi yang pengurus pantinya gitu. Nah, kita ke sana dan kita disilahkan duduk gitu di ruang tunggu, kayak ruang tamu gitu. Dan emang kita di situ nunggu dulu teman-teman. Jadi barang yang kita sumbangin itu dicek dulu, ditulis dulu apa aja, terus dari mana. Habis itu nanti
kita seperti dikasih tanda terima gitu loh. Jadi kita udah udah nyumbang di sana itu, dan di pantinya itu ada laporannya, jadi biar bisa digunakan sebaik-baiknya, jadi nggak disalahgunakan gitu loh, istilahnya begitu. Jadi barang yang kita berikan itu benar-benar pure nanti dibuat anak-anak yang di sana, jadi kayak ada semacam buku administrasi seperti itu. Dan makanya itu kita nunggu satu persatu kan, soalnya yang nyumbang di sana tuh bukan hanya aku sama mamaku aja, ada beberapa orang lagi gitu. Jadi ya kita nunggu di sana gitu. Dan waktu aku duduk di sana itu ada beberapa keluarga ya, jadi kayak keluarga ayah ibu anaknya kayak gitu gitulah, pokoknya ada beberapa keluarga. Terus aku duduk di sana sama ibuku. Iya, keluarga-keluarga tadi terlihat normal ya, jadi kayak keluarga pada umumnya gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Mereka sama mungkin seperti aku ya, sama-sama mau berdonasi dan nunggu dipanggil sama bagian adminnya gitu. Terus ada salah satu keluarga yang tiba-tiba ngajak ngobrol mamaku gitu. Ya maklum lah, mak-mak kan kalau nggak hibah kurang afdol gitu ya kan sih. Dan waktu itu posisi aku emang lagi main game gitu, jadi boring kan nunggu dipanggil sama si mbak-mbak sama mas-masnya itu. Terus mamaku juga dia lagi sibuk ngecekin tugas-tugas murid-muridnya dari WhatsApp gitu kan. Maklum mamaku kan seorang guru, dan karena ada uh, virus COVID-19 ini, jadi kan mamaku nggak ngajar di sekolahan tapi lewat via online gitu. Jadi setiap hari dia ngirim tugas ke murid-muridnya, dan dia itu lagi ngecekin udah ada yang kirim tugas belum ya, kayak gitu gitulah. Jadi dia juga sibuk sama kerjanya, dan aku daripada aku bengong gitu ya, jadi aku main game, jadi bodo amat sih emak-emak itu tadi mau apa gitu. Terus dia tanya mamaku ya, pertanyaan klasik lah ya, seperti tinggal di mana bu, dari mana bu, kayak gitu-gitu sih. Terus mamaku juga bilang, oh saya tinggal di sini dari desa ini, kayak gitu-gitu. Terus dia nanya lagi, oh itu putrinya ya, sambil nunjuk aku. Terus ibuku bilang, oh ya ini putri saya, kayak gitu. Terus lanjut pertanyaan demi pertanyaan, dan termasuk pertanyaan, putrinya udah nikah bu, ya itu memang jadi kayak pertanyaan wajib sepertinya kalau para ibu bertemu gitu ya. Jadi ya ibu tadi mulai tanya-tanya yang ke hal-hal yang privasi gitu sih teman-teman, kalau menurut sependengaran aku ya. Jadi dia kayak tanya-tanya tentang hal privasi tentang aku kayak gitu-gitu. Dan si ibu tadi juga mulai menceritakan putrinya tadi duduk di sebelahnya, teman-teman, di sebelahnya ibu-ibu itu tadi. Jadi dia mulai cerita kalau putrinya ini pegawai bank gitu, gajinya banyak, udah punya rumah di usia muda, terus nikah di usia muda, terus sekarang dia udah punya anak. Jadi si ibunya tadi nyeritain cucunya juga kayak gitu-gitu. Terus ya emang itu wajar sih ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku cerita-cerita seperti itu wajar ya diceritakan oleh para orang tua, karena ya orang tua itu kan uh, kalau sudah menceritakan atau membanggakan anaknya itu kan punya kesenangan tersendiri gitu. Jadi menurut aku itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang tua yang ada di dunia ini gitu, tidak terkecuali ibuku juga. Tapi ibuku sama mamaku sama ayahku tuh tadi jarang banget ngebanggain anak-anaknya gitu. Dan aku nggak tahu kenapa, mungkin karena anaknya juga nggak ada yang bisa dibanggain kali ya. Nggak sih, nggak kayak gitu, tapi ya nggak tahu, tapi mungkin dia membanggakannya tidak di depan aku mungkin ya. Terus itu dia tadi terus membanggakan putrinya yang bla 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 gitu ya. Ya aku sih nggak nyalain si ibu-ibu tadi ya, emang ya kalian tau lah orang tua pasti kayak gitu. Jadi ya aku nggak ini sih, nggak terlalu mengurusinya. Tapi lama kelamaan ya teman-teman, kuping ini gatel juga teman-teman, ya nggak sih. Ya udahlah, dia bahas kayak gitu. Lagi pula mamaku juga dia nggak butuh tahu bagaimana dan apa yang terjadi dengan putrinya gitu. Mamaku kan nggak kenal sama orang itu, ya nggak sih. Kita cuma ketemu sekali di situ doang gitu loh. Kecuali si temennya itu temen akrabnya mamaku, dia nggak apa-apa cerita panjang lebar kayak gitu. Nah masalahnya mamaku nggak kenal sama orang itu, aku juga nggak kenal gitu kan. Ya udah, dia cerita seperti itu, dan aku tuh rasanya pengen bilang udahlah bu, kalau iya tahu anak ibu hebat gitu ya, ya udah cerita yang lainnya aja, kayak mungkin bahas apa kayak gitu. Sebenarnya kan banyak ya topik. Terus aku akhirnya lirik anaknya yang duduk di sebelah ibunya tadi sambil mangku bayi. Jadi
anaknya si cewek tadi, cucunya si ibu tadi tuh. Mungkin bayinya itu sekitar 18 bulan mungkin umurnya. Aku juga nggak tanya sih berapa umurnya si bayi itu. Mungkin 18 bulan ya, masih kecil kok. Atau mungkin di bawah 18 bulan, masih kecil, lucu anaknya cewek gitu ya. Terus aku cuma berkata sih dalam hati, kasian banget sih adik bayinya itu harus dengerin neneknya hibah gitu. Pasti kupingnya itu, aduh kasihan. Dia kan masih murni, suci, bersih gitu kan. Bercanda teman-teman. Lalu setelah itu nggak lama adminnya panti tadi, pengurus pantinya tadi manggil mama aku. Terus akhirnya mama aku pergi ngisi buku kayak tanda tangan tanda terima gitu. Terus habis itu ya udah kita mamaku lagi ngurus di sana kan, aku ditinggal sendirian duduk gitu karena yang nyumbang mamaku, jadi yang tanda tangan mamaku, kalau aku ya aku yang tanda tangan gitu. Terus tiba-tiba si ibu yang cerita tentang anaknya tadi tiba-tiba nepuk bahu aku gitu, mbak gitu. Terus aku noleh, iya bu gitu. Udahlah mbak, nggak usah kebanyakan milih, nikah aja sama yang mau, bilang gitu guys. Oh my gosh, what the hell. Ya aku langsung speechless dong, ya gak sih? Seumur umur ini kata-kata yang paling gak sopan yang pernah aku denger. Dan bukannya aku sensitif atau aku iri sama putrinya, enggak, aku sama sekali gak ada kepikiran iri sama siapapun yang sukses gitu, karena menurut aku sukses seseorang itu beda-beda tingkatannya gitu loh. Mungkin menurut orang lain aku belum sukses, tapi menurut diri aku sendiri aku udah sukses gitu loh. Kan kita nggak sama gitu loh teman-teman, ya nggak sih? Kita nggak bisa mengukur kesuksesan itu dari apa yang mereka miliki. Uang banyak mereka miliki tapi mereka nggak bahagia, nggak sukses dong mereka, ya nggak sih? Mereka sukses di uang tapi di dia sendiri, di dirinya sendiri dia nggak sukses gitu. Nah aku berpikirnya seperti itu, jadi aku nggak ada istilah iri sama dia gitu, dan aku nggak ada istilah apapun, aku nggak ada perasaan apapun. Tapi setelah ibunya bilang seperti itu, aku tuh jadi kayak, oke, ini orang kayak nggak, ya mungkin maksudnya dia bercanda atau apa, aku kan nggak tahu kan. Mungkin dia maksudnya bercandain aku gitu ya, SKSD sok kenal sok deket gitu. Tapi ya nggak kayak gitu juga sih caranya kalau kalau menurut aku. Nah ini aku balikin lagi ke kalian, kalau kalian di posisi aku terus kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini tiba-tiba dari orang yang kalian sama sekali nggak kenal, even namanya pun kalian itu nggak kenal gitu, kalian nggak tahu siapa namanya gitu, namanya ibu tadi aku juga nggak tahu, dan tiba-tiba dia bilang seperti itu. Basically dia nggak tahu kehidupan kalian seperti apa, kalian datang dari background seperti apa, keluarga bagaimana, apa yang kalian lalui selama ini dia itu nggak tahu, dan tiba-tiba dia bilang seperti itu. Apa yang bakal kalian lakukan? Reaksi bijak bagaimana yang kalian lakukan kalau kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu? Coba komen di bawah ya teman-teman. Dan kalian mau tahu nggak sih reaksiku seperti apa? I just smile gitu ya. Jadi itu smile itu adalah naluri terbaik saat kita mendapatkan pertanyaan yang seperti itu, pertanyaan yang tidak terduga gitu. Jadi aku mulai berpikir lagi, mungkin orang-orang itu memandang seseorang, kalau di tempatku ini ya, nggak tahu kalau di tempat kalian, memandang seseorang wanita dia itu akan jadi wanita yang sangat sukses kalau dia itu udah punya uang banyak, habis itu punya suami, punya anak, dia itu udah jadi sukses gitu. Padahal sebenarnya tidak semua orang, aku nggak bilang nggak ada loh ya, tidak semua orang itu, apalagi wanita itu sukses hanya karena dia itu sudah menikah gitu. Dan dari situ aku banyak sekali belajar kalau ya memang setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda, jadi kita nggak bisa memaksakannya bisa sepemikiran dengan kita, pasti beda banget gitu. Dan akhirnya ya udahlah, aku setelah senyum gitu ya aku cuma bilang doain aja ya bu ya gitu ya, ya standar lah teman-teman. Jadi aku nggak terlalu mikirin gitu, aku cuma mikir ini orang nggak sopan banget ya, mannernya tuh di mana gitu, sopan santunnya tuh nggak ada gitu. At least dia tuh nggak bisa lah tanya gitu langsung, atau mungkin dia tanya, mbaknya tadi putrinya ibu itu ya, mbaknya namanya siapa, itu kayaknya lebih sopan deh teman-teman, daripada dia harus bilang langsung kayak gitu, nikah aja sama yang mau. Itu kesannya kayak aku desperate banget gitu, kayak aku nggak laku banget gitu, kayak yang cantik itu cuma anaknya doang gitu loh kalau aku mikirnya kayak gitu. Tapi aku udah don't care gitu ya, aku juga gak kenal sama dia, jadi ya udahlah aku cuma senyum doang gitu.
Habis itu udah selesai, mamaku udah selesai, kita kan balik, akhirnya kita pulang. Terus mamaku juga pamitan sama ibu tadi, mari bu, aku juga bilang mari bu mbak, aku bilang gitu. Terus akhirnya kita pulang kan, balik. Terus waktu aku ngambil sepeda, aku ketemu sama pemilik panti. Nah kebetulan pemilik pantinya itu, yang punya panti asuhan itu, bukan pengurusnya ya, yang punya gedung pantinya itu tadi, yang punya area pantinya itu tadi, itu ternyata temennya mamaku waktu SMA. Jadi kan mereka ngobrol gitu. Terus si ibu sama anaknya itu tadi juga pulang. Terus dia ketemu sama ibuku lagi, senyum lagi gitu. Terus mungkin dia nggak tahu kalau si apa, ibuku itu tadi temannya si pemilik panti. Dia juga kenal kan sama yang pemilik panti ya kan, karena dia sering nyumbang juga sama seperti ibuku. Jadi dia juga senyum sama pemilik pantinya. Udah habis itu dia pulang sama anak-anaknya naik mobil gitu, Avanza. Wow, keren. Sedangkan aku cuma naik Honda Beat gitu ya kan. Ya tahulah perbandingannya. Pasti dia juga memandang rendah sama kami, sama aku, sama ibuku gitu, yang at least nggak bisa seperti dia pakai perhiasan dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu ya, terus naik mobil, terus anaknya cantik, punya suami, punya cucu, terus anaknya uangnya juga banyak, pegawai bank gitu ya. Ya kalian bisa tahu lah seperti apa kondisinya gitu. Mungkin kalian juga pernah mengalami hal seperti aku ini, tapi posisi mamaku tuh juga nggak pernah yang terlalu menggubris itu. Mamaku tuh bukan tipe ibu-ibu yang menggebu. Jadi kalau ada orang cerita tentang anaknya baik, terus dia nimpalin lagi kalau anaknya lebih baik, tuh dia nggak seperti itu. Caranya tuh halus gitu mamaku itu. Jadi dia santai aja. Terus akhirnya si temennya mamaku pemilik pantai dia bilang sama mamaku, ya biasa ibu-ibu ngerumpi lagi kan mereka. Bilang gini ke mamaku, kasihan ya ibu tadi gitu. Terus mamaku bilang, lah kenapa kok kasihan, kan anaknya sukses tuh, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Mamaku bilang gitu. Terus si ibu pantinya, si yang pemilik panti tadi, temannya mamaku bilang, iya sukses sih sukses, dia tuh habis cerai sama suaminya. Soalnya suaminya punya pacar lagi, punya istri lagi, jadi kayak diselingkuhin gitu. Akhirnya berantakan rumahnya. Dia juga udah gak kerja lagi di bank, bilang gitu si pemilik pantinya tadi. Dan aku langsung speechless dong. Aku di atas sepeda itu cuma diem, hah, what the. Oke, jadi ya apapun yang kalian ceritakan, apapun yang kalian dengar tadi itu, nggak semuanya bahagia teman-teman. Jadi si ibu-ibu tadi menutupi kesedihannya dengan cara seperti itu. Dia membangga-banggakan anaknya, padahal aslinya anaknya tuh sedang tidak dalam masa bahagia gitu. Karena waktu dia ngobrol tadi, aku lihat jelas si apa namanya, anaknya tadi itu nggak sama sekali nggak bahagia waktu ibunya cerita tuh tadi. Dia diem aja sambil mangkuk anaknya yang masih bayi itu ya, karena aku tatapannya tuh kosong. Dan aku bisa tahu kalau ibunya tadi lagi menutupi semuanya gitu. Kenapa sih kalian nggak jujur aja apa yang terjadi gitu? Kalau kalian nggak mau cerita tentang masa kelam kalian, ya kalian jangan bicara seperti itu gitu loh. Bicaralah hal-hal yang biasa aja. Mungkin tanya, udah lama bu jadi donatur di sini, atau apa ibu kerjanya apa, kayak gitu kan. Kita bisa cerita hal yang lain kok teman-teman. Jadi maksudnya basa-basi itu banyak yang hal yang lain daripada seperti itu gitu. Jadi keluarga mereka itu sebenarnya tidak dalam masa yang baik gitu, bukan keluarga yang sempurna. Dan menurut aku sih setiap keluarga itu pasti tidak mungkin sempurna. Kelihatannya aja dari luar tuh sempurna, tapi di dalam tuh pasti juga ada masalah. Di setiap keluarga itu permasalahannya itu berbeda-beda teman-teman. Dan mungkin kalian juga bisa pahami, mungkin di keluarga kalian terlihat normal baik-baik aja, tapi kan ada satu dua masalah yang timbul gitu kan. Dan menurut aku semua orang, semua keluarga pasti akan mengalami hal seperti itu. It's called a ordinary family gitu ya. Jadi itu adalah keluarga yang biasa-biasa saja ya, emang bisa terjadi dengan siapapun gitu, termasuk di aku juga. Keluargaku mungkin orang-orang lihat normal, punya ayah punya ibu, anaknya dua, normal, punya pekerjaan yang stabil kayak gitu-gitu. Tapi kalian nggak tahu kan apa yang terjadi dalam keluargaku gitu loh, maksudku teman-teman. Aku juga ngeliat keluarganya teman-temanku kaya, banyak uangnya, mobilnya banyak, berderet gitu. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya gitu, apa yang terjadi dengan bisnisnya, bagaimana jatuh bangun membangunnya, kayak gitu-gitu. Jadi kalian tuh jadi orang, kalau bahasa Jawanya tuh sawang sinawang gitu ya. Jadi kalian harus tepo seliro, saling menghormati satu sama lain, karena apa yang kalian lihat itu belum tentu apa yang terjadi gitu loh teman-teman.
Jadi kalian itu harus selalu bisa mensyukuri apa yang kalian miliki saat ini gitu ya. Kalau kalian punya uang 100.000 ya syukuri uang itu. Belum tentu keluarga yang lainnya tadi punya uang 100.000 per harinya gitu loh teman-teman, ya gak sih? Dari situ aku banyak banget belajar dan akhirnya aku sama mamaku bilang, iya sih ma, emang kita itu harus jaga mulut gitu ya, karena lidah itu nggak bertulang. Jadi mamaku juga bilang iya sih. Tadi si ibu itu juga tanya, kalau kamu dulu kerjanya di mana, terus mama juga cerita kamu dulu kerjanya gini-gini. Mamaku cerita ke aku waktu aku perjalanan pulang dari panti ke rumah gitu ya. Terus mamaku tadi secara tidak langsung tadi membanggakan aku di depan ibu tadi, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Jadi ibunya tadi bilang ke mamaku, apa nggak kasihan, kenapa sih anaknya kok resign dari tempatnya itu, kerjanya dulu itu kan ini bagus, uangnya banyak, bla 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 kayak gitu ya. Akhirnya mamaku bilang, iya, soalnya mau jaga orang tuanya. Soalnya saya sama suami kan juga udah tua. Jadi kalau anak-anaknya semua pada keluar rumah, maksudnya kerja di tempat lain kan gak ada yang jagain kita. Jadi anak saya yang cewek ini dia memutuskan untuk mengalah dengan egonya dan akhirnya dia pulang buat jaga saya sama suami saya, buka usaha di rumah kayak gitu. Dan at least itu secara tidak langsung orang tua aku itu banggain aku loh ya. Jadi dia membanggakan, ini loh putriku, walaupun dia udah punya karir dulu di sana dan dia melepaskan semuanya itu hanya untuk menjaga dan berbakti sama kedua orang tua. Berarti dia termasuk tipe anak yang berbakti sama orang tua. That's point gitu loh teman-teman. Jadi setiap orang tua itu caranya beda-beda buat banggain kalian. Jadi mungkin kalian pikir, orang tua aku gak pernah banggain aku. Jangan salah, mereka pasti banggain kalian teman-teman, tapi caranya itu mungkin yang beda gitu. Jadi kalian harus tetap percaya kalau orang tua kalian itu pasti banggain kalian, tapi dengan cara yang berbeda dengan orang lain gitu. Dan menurut aku mamaku tadi itu caranya halus ya teman-teman. Jadi dia ngomongnya tuh santuy gitu ya, terus tapi ngena ngena sasaran gitu. Jadi secara nggak langsung dia nampar si ibu tadi. Iya bener, si anaknya si ceweknya tadi punya uang banyak, dia udah married, udah punya anak dan bla bla bla, dan ternyata suaminya ya kayak gitu tadi yang seperti diceritain sama temannya mamaku gitu. Jadi nggak setiap orang itu sama gitu loh kebahagiaannya. Porsi bahagia mereka, porsi sukses mereka tuh beda-beda. Jadi ini pesan aku buat kalian semua, kalian jangan memandang rendah sebuah keluarga. Mungkin keluarga itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, atau mungkin nggak punya ibu atau mungkin nggak punya ayah. Kalian jangan memandang rendah itu semua. Mereka semua itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Jadi buat kalian yang keluarganya lengkap, bersyukurlah, alhamdulillah masih punya keluarga lengkap. Jangan sampai disia-siain orang tua kalian itu teman-teman. Seburuk-buruk apapun orang tua kalian, dia tetap orang tua kalian. Sampai nanti pun dia tetap orang tua kalian. Kalian tetap harus berbakti sama mereka gitu. Mungkin yang dilakukan orang tua kalian di mata kalian adalah hal terburuk, tapi itu adalah hal yang mungkin menurut orang tua kalian itu baik buat kalian gitu ya. Memang belum tentu baik buat diri kalian sendiri secara pribadi, tapi menurut orang tua itu baik. Ya kalian tugasnya sebagai anak ya menghormati keputusan orang tua kalian itu dengan cara kalian tetap berbakti. Kalau kalian gak setuju ya kalian ungkapkan dengan cara yang baik. Begitu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian seperti si ibu-ibu tadi ya kan, berpura-pura bahagia, berpura-pura senang, berpura-pura, semuanya itu serba pura-pura. Karena kalau sekali kalian melakukan pura-pura, itu seterusnya nanti kalian akan terus berpura-pura gitu. Jadi nggak real, jadi tetap fake. Selamanya tuh fake teman-teman. Satu kali kalian berbohong, selamanya itu akan berbohong gitu. Karena kalau satu kali kalian berbohong, besoknya kalian nggak berbohong, kan kebongkar kebohongan kalian yang kemarin gitu kan. Jadi kan harus tetap dan akhirnya numpuk jadi kayak bola salju gitu, semakin gede, semakin gelinding, semakin gede gitu teman-teman. Jadi ini tadi pesan aku tentang keluarga ya. Aku menemui keluarga yang sangat-sangat ordinary sekali, sangat-sangat biasa. Ya seperti biasa pada umumnya keluarga gitu ya. Mungkin di kalian juga ada masalah seperti ini. Jadi kalian tenang aja, kalian tetap berbakti sama kedua orang tua ya. Kalian tetap bersyukur dengan apa yang kalian miliki, keluarga kalian gitu. Dan semoga podcast aku ini bisa membantu kalian gitu ya, bisa membuka mata batin kalian, membuka mata hati kalian gitu ya. Jadi kalian bisa lihat, oh ya emang keluargaku kekurangan di sini, jadi aku nggak harus bersedih gitu. Bagaimana caraku menutupi kekurangan itu, seperti itu. Oke teman-teman,
Ini tadi podcast dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan podcast aku, make sure to like, share, and comment di podcast aku. Oke, kalian juga bisa komen kalau kalian punya pendapat lain. Dan kalau kalian punya cerita lain, kalian bisa kirim lewat email di kim.citra01@gmail.com. Nanti aku tulis di description. Dan kalian juga jangan lupa subscribe channel aku ya teman-teman. Udah lama banget nih aku gak ngingetin kalian buat subscribe gitu ya. Oke, subscribe ya teman-teman, jangan lupa. Dan setiap minggunya aku bakal ada di setiap minggunya. Di hari Senin aku ada playlist, di hari Rabu aku ada curhatan, di Kamis ada review drama dan film, dan di hari Sabtunya ada di teror tentang horor. Oke, di kisah misteri. Dan kalau kalian mau kirim kisah misteri kalian, mau kirim curhatan kalian, mau kirim review drama yang pengen kalian bahas gitu, bisa kirim di @kim.citra 01@gmail.com atau kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih kalian yang udah mau dengerin podcast aku sampai habis. Jangan lupa subscribe. Kalian juga bisa like, share, serta komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.